Hai guys, ada update kabar terbaru nih soal HP Tecnopova 7 Pro. Akhirnya ada titik terang dari pihak Transsion via orang Pridavan yang menyebut HP ini bakal launching pada April 2025, tepatnya abis Lebaran 2025. Jujur-jujuran aja deh, kalau HP ini udah launching, saatnya gue bakal jual HP Infinix Note 50 Pro. Soalnya spek Infinix ini rada kurang sih buat ngegame. Asli Helio G100 itu masih panas mainin game lama-lama. Gua sih butuh chipset yang stabil dan lebih ngebut. Berita mengenai Tecnopova 7 Pro telah beredar di internet, termasuk render desain kamera belakangnya. Smartphone ini dikabarkan memiliki 3 kamera belakang dengan tata letak melingkar seperti iPhone, namun tetap mempertahankan desain yang gaming-oriented. Dengan harga sekitar 3 jutaan, Pova 7 Pro diprediksi menjadi ponsel gaming dengan baterai besar yang paling terjangkau di pasaran saat ini. Baterai badak dan juga chipset bertenaga jadi selling point Tecnopova 7 Pro ini. Buat yang belum tahu nih, Tecnopova 7 Pro 5G udah resmi masuk TKDN Indonesia. Bahkan udah nongol di situs resmi Transsion Holdings Indonesia. Kali ini gua mau kasih bocoran eksklusif yang pastinya belum pernah kalian denger di channel manapun. Kita bakal ngomongin Tecnopova 7 Pro 5G, smartphone yang lagi ditunggu-tunggu kehadirannya di skena global dan Indonesia. Tekno Global sendiri udah mulai teasing dengan ngasih bocoran tipis tentang kamera dari Pova 7 Pro 5G ini. Meskipun masih belum detail banget, tapi tenang, gue punya info yang lebih menarik lagi nih, tentang desainnya yang belum pernah terungkap sebelumnya. Ponsel ini direncanakan bakal datang dengan setup 3 kamera yang nangkring di bagian belakang. Dari gambar tersebut, Pova 7 Pro 5G punya desain dengan bingkai yang datar plus sudut-sudutnya yang dibuat melingkar. Desain lampu LED yang mengelilingi kamera membuat Tecnopova 7 Pro 5G tampil simple dan elegan. Setiap elemen pada sistem kameranya berfungsi optimal, ada lensa utama, lensa ultrawide serta sensor depth, tanpa tambahan gimmick yang tidak perlu. Di bagian belakang ponsel ini menggunakan bahan kaca, sedangkan frame sampingnya masih terbuat dari plastik. Desain modul kameranya dipastikan seperti ini berdasarkan bocoran eksklusif. Secara keseluruhan, bagaimana menurut kalian desain Tecnopova 7 Pro 5G? Terlihat sederhana namun mungkin masih mengusung orientasi gaming. Kalau soal bobot Tecnopova 7 Pro 5G, diperkirakan memiliki berat sekitar 195 gram. Ponsel ini juga dilengkapi dengan proteksi IP64, yang artinya tahan banting serta tahan cipratan air guys. Layarnya adalah AMOLED 6,7 inci refresh rate 144 Hz dan touch sampling rate 480 Hz. Ditambah lagi bezel yang tipis, serta sudah didukung oleh Gorilla Glass 5 terbaru. Fiturnya juga nggak main-main, lengkap dengan Widefine L1 buat nonton Netflix, HDR10+, Dolby Vision, dan bezel tipis yang enak banget buat ditatap lama-lama. Serius deh, ini bakal jadi HP yang nyaman banget di mata. Buat yang lagi ngikutin kabar soal performa HP Tecnopova 7 Pro 5G, bakal dibekali chipset Dimensity 7300 Ultimate 5G dengan teknologi 4 nanometer. Buat kalian yang pengen varian yang lebih nendang kabarnya, versi Pro Plus-nya bakal dilengkapi dengan Dimensity 8350. Informasi ini udah bocor dari Gizmo China dan GSM Arena, jadi makin bikin penasaran. Buat yang masih bingung soal chipset ini, Dimensity 7300 Ultimate itu setara sama Snapdragon 7 Gen 3 dan Exynos 1480. Tapi zaman sekarang Dimensity ini lebih unggul bro. Jadi buat lo yang demen main game chipset ini, bikin gameplay lo lancar jaya, tetap adem meski lagi asik ngegame berat. Nggak ada drama overheat, performa tetap stabil, dan lo bisa main sepuasnya. Nggak cuma itu, soal RAM dan storage juga udah lega banget. Ada pilihan antara 8 GB atau 12 GB, internalnya 256 GB, semuanya pakai LPDDR4X, plus penyimpanan internal UFS 2.2 yang mantap. Di harga terjangkau sekitar 3 jutaan aja, Dimensity 7300 Ultimate ini jadi opsi paling hemat, padahal Xiaomi aja nawarin HP dengan chipset yang sama di kisaran 4 jutaan. Tecnopova 7 Pro 5G bakal jalan di Android 15 dengan antarmuka HiOS terbaru. Kayaknya UI-nya bakal mirip iPhone, ngikutin tren interface Infinix. Di kelas mid-range update Android 2 kali dan patch keamanan 3 kali itu udah mantap banget. Sekarang masuk ke bagian yang paling ditunggu, setup kameranya yang gokil. Ada kamera utama resolusi 50 megapiksel dengan optical image stabilization,
ditambah kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Selfie kamera 32 megapiksel juga siap bikin foto lo makin kece. Bocoran ini kita dapetin dari Gizmo Cina, dan kalau ngaca ke saudaranya Infinix yang juga nerapin kamera 50 megapiksel OIS plus ultrawide 8 megapiksel, nggak menutup kemungkinan Tecno bakal punya setup yang serupa. Perekaman video juga kece badai, bisa jalan sampai resolusi 2K pada 30 fps, baik di kamera depan maupun belakang, udah oke banget. Plus ada inovasi baru nih dari Tecno, yaitu lampu LED yang mengelilingi kamera, bikin tampilan jadi lebih futuristik dan fungsional. Serius deh, kamera di seri ini udah mumpuni banget, bahkan siap adu skill sama Xiaomi dan Samsung. Ngomongin konektivitas Tecno Pova 7 ini juga nggak kalah lengkap bro. Ada Wi-Fi versi 6, koneksi 5G yang kece, koneksi NFC, dual speaker stereo buat pengalaman audio yang imersif, vapor cooling chamber buat jaga suhu tetap adem, gyro buat stabilisasi waktu main game, dan IR blaster. Keseluruhan konektivitas di Pova 7 udah cukup lengkap, cuman yang jadi catatan kecil adalah nggak adanya slot memori kartu dan belum support eSIM, tapi dengan semua fitur lain yang ditawarkan paket ini tetap menarik banget. Dengan kapasitas 6500 mAh dan fast charging 90 Watt, Tecno serius naikin standar HP murah mereka. Informasi ini gue dapat langsung dari portal berita India dan Gizmo Cina, jadi nggak usah khawatir soal keasliannya karena bener-bener valid dari sumber yang terpercaya. Nah, ngomongin soal harga Tecno Pova 7 Pro 5G ini ditawarkan mulai dari 3 jutaan aja, terus 4 jutaan buat Pova 7 Pro Plus. Masing-masing model punya kelebihan tersendiri, tapi yang mungkin membedakan ketiga HP ini, Tecno Pova 7 series cuman ada di chipsetnya aja, selebihnya fiturnya mirip-mirip. Begitu mendengar spesifikasi Tecno Pova 7 Pro 5G, saya langsung sadar bahwa pilihan saya sebelumnya keliru buat minang Infinix Note 50 Pro 4G. Salah satu kekurangan besar Infinix Note 50 Pro 4G adalah penggunaan chipset Helio G100. Dengan harga sekitar 3 jutaan, seharusnya perangkat yang ditawarkan memiliki performa yang sebanding dengan investasi yang dikeluarkan, bukan chipset sekelas yang biasanya ditemui pada harga sekitar 1 jutaan. Asli gua makin gak sabar nih ngebocorin HP terbaru yang launching di bulan April 2025. Pastinya bakal lebih ganas daripada bulan Maret ini. Tunggu saja update HP Transsion Holdings lainnya di channel kami.